Hadir kembali Ustaz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama, 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garute. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara kaum muslimin, pandemi COVID-19 memiliki dampak yang cukup luas, baik dampak politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan dampak keagamaan, ya. Nah, salah satu hal penting terkait dengan COVID-19 yaitu mengenai keharusan ada jarak, ya, supaya antara kita tidak saling menularkan COVID-19 kepada yang lain, satu sama lain. Kenapa? Kita tidak tahu apakah kita terkena COVID atau tidak, ya. Karena kita tahu bahwa banyak orang yang terinfeksi COVID-19 tapi tidak ada gejalanya, yang sekarang dikenal dengan OTG. Oleh karena itu, maka ketika kita berkumpul itu harus menjaga jarak. Kaitannya dengan masalah sholat berjamaah, maka ketentuan sholat berjamaah ketika era COVID-19 itu yaitu harus ada jarak, ya, karena penularan itu salah satunya melalui droplet, ya, melalui udara atau cairan yang keluar dari mulut kita saat batuk, saat bersin, ya, dan itu dapat mengenai kepada orang dalam jarak 1,5 sampai 2 meter. Nah, kita akan mengkaji bagaimana hukum menjaga jarak, ya, dalam sholat berjamaah. Saudara, saya tidak sendirian, ada yang membacakan, ya, nanti hadis-hadis yang akan saya sampaikan oleh seorang mukriah, ya, yang membacakan, yaitu Teh Win Ardin, ya. Nanti akan membacakan hadis-hadisnya. Anda dapat lihat di sebelah kanan hadis yang akan saya bacakan terkait dengan sholat berjamaah ini. Bahwa dalam sholat berjamaah, dalam ketentuannya yaitu agar dirapatkan barisan. Yang kedua, agar barisan itu lurus. Makanya imam sholat berjamaah, dalam sholat berjamaah itu selalu mengatakan istawu supupakum fa inna taswiyati supub min iqamati sholat, atau istawu watarossu, ya, luruskan barisan dan rapatkan barisan. Itu biasanya imam di Masjid Nabawi atau Mekah itu selalu mengatakan begitu. Itu memang seharusnya begitu, ya, merupakan kesempurnaan dari sholat berjamaah. Nah, paling tidak ada 4 hadis yang menjelaskan hal itu. Nah, silakan hadis yang pertama, Anda lihat di kanan, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dia berkata, ya, qala dia berkata, wa aqimus shoffa, ya, tegakkanlah barisan, fis sholati, di dalam sholat, fa inna iqamata shoffi, karena tegaknya barisan, fis sholati, di dalam sholat, ya, min husnis sholati, rawahul Bukhari, ya. Anda dapat lihat di situ. Nah, yang menjadi catatan tegaknya barisan, tegak ini berarti lurus berarti, ya, atau orang sholat berjamaah itu berdiri, ya, kecuali yang tidak mampu berdiri tetapi ingin sholat berjamaah. Itu termasuk kepada min husnis sholati, termasuk kepada baiknya sholat atau kesempurnaan sholat itu, tetapi tidak termasuk kepada syarat sahnya, ya. Artinya walaupun barisannya tidak lurus, sholat itu tetap sah, tapi kurang bagus. Orang Minang menyebutnya kurang elok, gitu, ya. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua tolong dibacakan, dan Anda lihat di kanan. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, suwu supupakum, ya, suwu supupakum, luruskan barisanmu, fa inna taswiyatas supupi, lurusnya barisan, min iqamatis sholat, ya, dari atau termasuk kepada tegaknya sholat. Nah, di sini kalau tadi min husnis sholati, kalau yang kedua ini min iqamatis sholati, hadis riwayat Bukhari, ya. Nah, di sini agak meningkat dikit nih, ya. Nah, ini seolah-olah termasuk kepada sahnya sholat. Nah, tetapi terjemahannya termasuk kepada kesempurnaan sholat, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, masih dari Anas, ya. Ya. An Anas bin Malikin, dari Anas ibnu Malik, qala dia berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi bersabda, bukan Anas, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu supupakum, fa inna taswiyatis supupi min tamamis sholat. Hadis riwayat, ya, rawahu Muslim. Ya, luruskan barisanmu, ini dalam sholat berjamaah berarti, ya. Fa inna taswiyatas sufuf, karena lurusnya barisan sholat itu min tamamis sholat, termasuk kepada kesempurnaan sholat, ya. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ada 3 nih, ya. Yang pertama min husnis sholati, dari kebaikan sholat. Yang kedua itu min iqamati sholat, dari tegaknya sholat, ya. Dan yang ketiga itu min tamami sholat, termasuk kepada kesempurnaan sholat. Dan yang keempat, hadis yang menjelaskan tentang itu, yaitu masih dari Anas, ya. An Anasin, dari Anas ibnu Malik, ya. Bagaimana? An Anasin, dari Anas, qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW yukbilu alaina, ya, yukbilu, dia menghadap alaina, kepada kami, biwajihi, dengan wajahnya. Nah, ini berarti sebelum
sebelum takbir ya. Qabla ayu kabiro, sebelum takbir. Ya. Fayaqulu, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tarosu wa tadilu. Tarosu itu rapatkan barisan, wa tadilu dan ya, wa tadilu dan luruskan. Kalau tadi tarosu rapatkan, wa tadilu dan luruskan. Fa ini arokum, karena aku melihat kalian min wara'i dhuhri, dari belakang punggungku. Nah, jadi Nabi bisa melihat di belakang ternyata ada sap-sap yang belum lurus. Ada sap-sap yang tidak rapat, luruskan dan rapatkan atau rapatkan. Tarosu wa tadilu, ya, lurus rapatkan dan luruskan. Nah, ini jelas, ini tidak disebutkan apakah termasuk kesempurnaan sholat atau termasuk pada tegaknya sholat atau termasuk kepada baiknya sholat. Nah, yang jelas dari situ dapat kita simpulkan bahwa meluruskan barisan dan merapatkan barisan dalam sholat berjamaah termasuk kepada kesempurnaan sholat. Iya, ini Ahmad yang barusan ya, hadis riwayat Ahmad, tetapi tidak berarti kalau tidak lurus dan tidak rapat itu tidak sah sholat. Itu termasuk kepada kesempurnaan ya, jadi kuranglah pahala sholat berjamaahnya karena barisannya tidak lurus atau barisannya tidak rapat. Nah, sekarang yang menjadi persoalan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kalau kita sholat dengan rapat ya, berjamaah, barisannya rapat, ini akan mudah menularkan virus ya, COVID kepada sesama jamaah. Jadi transmisi lokal antar sesama jamaah. Bisa jadi masjid itu merupakan salah satu klaster wabah penyakit ya. Nah, oleh karena itu maka dalam kondisi darurat seperti ini kita boleh menjarangkan barisan dalam sholat berjamaah ya, karena kondisinya tidak normal. Kalau normal ya mestinya barisannya diluruskan dan barisannya juga dirapatkan. Nah, karena apa? Kalau itu dilakukan maka akan timbul kemadaratan. Maka di dalam hadis dikatakan, ini di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan la dororo wala diroro. Tidak boleh menimbulkan madarat ya, atau berbuat madarat. Anda berbuat madarat wala diroro, dan tidak boleh menimbulkan kemadaratan ya, mudarat gitu. Nah, jadi kalau sapnya terlalu rapat ya, itu timbul madarat atau timbul kemadaratan. Anda termasuk berbuat madarat atau bisa menimbulkan kemadaratan. Nah, oleh karena itu supaya tidak berbuat madarat dan tidak menimbulkan kemadaratan, barisan dalam berjamaah tidak dirapatkan ya. Nah, selanjutnya ada suatu isyarat di dalam sebuah hadis. Kalau dalam keadaan normal biasa kita barisan kita luruskan, barisan kita rapatkan. Nah, kemudian dalam keadaan tidak normal kita tidak meluruskannya dan tidak merapatkannya. Misalnya dalam keadaan perang, tidak mungkin dalam perang sholat berjamaah lari-lari bisa meluruskan barisan. Yang kedua, dalam era wabah penyakit ini, corona ini, tidak mungkin kita berdekat-dekatan. Nah, maka pahalanya itu sama dengan dalam keadaan normal. Jadi kalau dalam keadaan normal kita selalu meluruskan barisan
dalam keadaan normal kita selalu merapatkan barisan. Nah, dalam keadaan tidak normal kita tidak meluruskan barisan, kita tidak merapatkan barisan, maka kita dapat pahala seperti dalam keadaan normal. Karena apa? Karena keinginan kita ya meluruskan barisan, keinginan kita merapatkan barisan, tapi kondisinya tidak memungkinkan, maka tetap kita dapat pahala meluruskan barisan dan mendapatkan pahala merapatkan barisan. Hal ini diisyaratkan dalam sebuah hadis. Anda dapat melihat hadis itu ya. Bagaimana bunyinya? Idza marido abdun aw saparo. Apabila seorang hamba sakit aw saparo atau dalam perjalanan. Ya, terus kutibalahu ya mislu makana kutibalahu, maka dicatat baginya mislu makana ya'malu, seperti dia mengerjakan mukiman ya dalam apa tadi? Mukiman sohihan ya. Mukiman dalam keadaan mukim, sohihan dan dalam keadaan sehat itu. Hadis riwayat siapa ini? Ya, Bukhari ya. Nah, jelas ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan seperti apa yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi kalau dalam sakit, dalam perjalanan ya kita mengambil rukhsah sholat yang biasanya 4 rakaat dalam perjalanan cuma 2, tapi tetap kita pahalanya seperti pahala dalam keadaan kita mukim berada di tempat 4 rakaat. Ketika mukim kita sholat qobla atau ba'da ya rawatib ya namanya. Tetapi ketika di perjalanan kita tidak rawatib, maka kita mendapatkan pahala dari keadaan mukim. Dalam keadaan normal kita sholat di masjid, dalam keadaan tidak normal maka kita sholat di rumah, tetap saja pahalanya seperti pahala normal karena keinginan kita tetap dalam keadaan normal. Termasuk juga kita meluruskan barisan atau merapatkannya pada saat normal, saat tidak normal kita tidak merapatkan barisan, kita tetap mendapatkan pahala dalam keadaan normal. Jadi jangan khawatir ya dengan ibadah kita seperti itu. Boleh, insya Allah ya ini merupakan fatwa yang cukup baik. Saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan hukum merenggangkan barisan dalam sholat berjamaah pada era COVID-19 ini. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.